Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan sulam alis dan bibir menurut Islam. Sulam alis dan bibir tak asing bagi perempuan di zaman ini. Aturan sulam alis dan bibir menurut Islam, istilah sulam alis maupun sulam bibir menjadi sesuatu hal yang tidak asing bagi para wanita atau perempuan saat ini. Dua-duanya timbul akibat semakin meningkatnya dan canggihnya teknologi dalam usaha mempercantik atau memperindah tampilan seseorang. Sulam alis sendiri merupakan sebuah metode mengukir atau membentuk alis dengan cara menanamkan pigmen pada lapisan kedua kulit. Sulam bibir pun fungsinya untuk memperindah warna maupun bentuk bibir dan sifatnya seperti tato semi permanen. Nah, untuk mendapatkan jasa kedua hal ini, biaya yang dikeluarkan seorang wanita sangat beragam. Ada yang nilainya jutaan hingga belasan juta rupiah. Namun sebagai umat Islam, bagaimanakah aturannya? Nah, usaha untuk mempercantik diri bukanlah hal yang dilarang oleh agama, namun bukan berarti semuanya diperbolehkan secara syariat. Ada beberapa cara yang dulu menjadi adat atau kebiasaan masyarakat jahiliyah, kemudian dilarang dilakukan oleh umat muslim. Salah satunya mencabut bulu yang ada di wajah, itu termasuk yang dilarang dalam agama. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari, beliau berkata, Allah melaknat tukang tato, orang yang ditato, dan orang yang merenggangkan gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, dilaknat wanita yang menyambung rambutnya, wanita yang meminta disambung rambutnya, wanita yang mencukur merapikan alisnya, wanita yang minta dicukur alisnya, wanita yang bertato, wanita yang minta ditato tanpa ada penyakit. Salah seorang ulama yang menulis kitab kumpulan dosa-dosa besar, Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair menyebutkan salah satu dosa besar adalah mencukur, menipiskan dan meratakan alis mata dengan tujuan kecantikan. Dalam hadisnya dijelaskan Allah melaknat wanita yang melakukannya. Kata laknat menunjukkan dosa besar apabila melarangnya atau melanggarnya. Sulam alis dilarang karena salah satu prosesnya adalah membersihkan alis dan membentuk kembali. Alis dirapikan dengan alat cukur alis, utamanya bulu-bulu yang tumbuh di luar garis ideal. Nah, selanjutnya dilakukan proses penyulaman. Melihat dari prosesnya, maka sulam alis tidak hanya mencukur atau mencabut bulu, namun juga mentato. Nah, hal ini termasuk dalam perbuatan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan kecantikan. Sementara untuk sulam bibir, biasanya bibir akan dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dibentuk sesuai yang diinginkan. Nah, biasanya akan ditanam benang-benang yang permanen untuk memberi rona merah dan tambahan pada bibir. Nah, cara ini otomatis akan mengubah bentuk bibir dan warna karena pemasukan benang atau tambahan zat pada bibir dengan permanen. Karena prosesnya dan tujuannya yang sama, sulam bibir pun dilarang atau haram. Nah, pendapat ulama dan imam fikih Islam, wanita muslimah diharamkan mentato bagian tubuhnya selain karena mengubah bentuk, juga membahayakan bagi tubuh orang yang melakukannya. Terdapat sebuah dalil tentang larangan Allah untuk mengubah ciptaannya dalam surah An-Nisa ayat 119. Allah bersabda, Allah berfirman, dan akan aku suruh mereka merubah
dan akan aku suruh mereka merubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Ayat tersebut menjelaskan secara gamblang bahwa Allah melarang umatnya mengubah yang telah Allah ciptakan. Larangan ini tentu saja berarti berubah dalam keadaan merusak atau menjadikan hal tersebut tidak sesuai fitrahnya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Kalau ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.